Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dara Ramadhani dari kelas KPI 4C dengan NIM 12133080. Oke, di sini gue akan mereview materi pada pekan lalu yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 tentang strategi penyusunan TOR, peliputan berita dan artikel di media massa. Oke, untuk yang pertama ada definisi TOR. Nah, definisi TOR itu adalah penjelasan lengkap dalam bentuk berkas atau dokumen mengenai landasan, teori, tujuan, dan struktur proyek. Nah, yang akan segera dilaksanakan. Untuk kepanjangan dari TOR yaitu Term of Reference. Nah, TOR juga berisikan perjanjian, jadwal pertemuan, dan negosiasi yang sudah atau akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan proyek tersebut. Itu definisi dari TOR. Sedangkan TOR sama proposal kan kayak sama-sama surat menyurat gitu. Nah, perbedaannya itu di mana? Perbedaannya ada terletak di uang. Kalau proposal itu belum ada uangnya, sedangkan kalau TOR itu udah ada uangnya gitu. Itu perbedaannya. Nah, untuk penyusunan TOR ada beberapa elemen yang harus kalian pakai. Yang pertama ada latar belakang, uraian kegiatan, maksud dan tujuan, metode dan tahapan. Yang kelima ada jadwal dan tempat. Yang keenam ada produk atau jasa. Yang ketujuh ada tim evaluasi. Yang kedelapan ada logistik dan anggaran. Dan yang kesembilan ada pelaksana dan penanggung jawab. Yang kedua ada pentingnya TOR dalam peliputan berita dan artikel. TOR memiliki peran yang sangat penting dalam berita dan artikel, terutama berita. Dengan TOR, jurnalis tahu sisi waktunya sehingga bisa mengatur waktu dari proses pengumpulan informasi, penulisan, editing, hingga publikasi. Dengan adanya TOR, reporter dapat bekerja lebih terarah, efektif, dan efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya. Oke, yang ketiga ada proses penyusunan TOR berita di media massa. Nah, untuk yang pertama itu ada langkah-langkah menyusun TOR untuk berita di media massa. Di sini gue akan jelasin ya, atau gue akan bacain aja ya. Yang pertama itu kalian harus menentukan topik terlebih dahulu, lanjut ke latar belakang masalahnya apa. Yang ketiga ada angle atau sudut pandang. Angle itu sudut pandang. Terus yang keempat itu ada pembagian tulisan. Jadi berita terencana dikerjakan secara khusus. Artinya ada pengaloksian sumber daya dan waktu secara ekstra. Pengaloksian. Yang keempat ada pembagian tulisan. Nah, di pembagian tulisan ini ada beberapa berita terencana yang dikerjakan secara khusus. Nah, adanya pengalokasian sumber daya dan waktu secara ekstra. Lanjut, yang kelima ada narasumber untuk setiap tulisannya. Yang keenam ada daftar pertanyaan untuk setiap narasumber. Yang ketujuh ada data, dokumen, dan hasil risetnya seperti apa. Yang kedelapan ada observasi. Kesembilan ada rancangan foto dan grafis. Yang 10 ada deadline. Lanjut, yang terakhir ada proses penyusunan TOR artikel di media massa. Nah, yang pertama itu ada langkah-langkah menyusun TOR untuk berita di media massa kan. Yang pertama, kalian tuh harus menentukan topik atau tema liputannya seperti apa. Berikan topik yang relevan dan menarik bagi pembaca. Yang kedua, latar masalah. Nah, jelaskan mengapa topik tersebut tuh penting dan perlu diliput gitu. Yang ketiga ada sudut pandang atau angle. Di sini jelaskan, tentukan sudut pandang tersebut penting dan perlu diliput. Yang keempat ada daftar narasumber. Yang kelima ada daftar pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Nah, di sini kalian siapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumbernya tersebut. Yang keenam ada lokasi liputan. Tentukan tempat atau lokasi peliputannya di mana. Yang ketujuh ada foto atau video yang dibutuhkan. Yang kedelapan ada data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan ini kalian pastikan data yang diperlukan untuk artikel telah terkumpul gitu.
Untuk contoh peliputan artikel di media massa, seperti ini nih. Kelihatan nggak? Ini untuk contohnya. Gitu. Di sini tuh kalian ada topik atau tema liputannya seperti peluncuran program vaksinasi COVID-19 di daerah Serang. Itu tema. Terus latar masalahnya, tingginya angka kasus COVID-19 di daerah Serang memerlukan perhatian khusus terhadap program vaksinasi. Itu latar masalahnya. Nah, sudut beritanya atau angle-nya tentang keberhasilan program vaksinasi di kalangan lansia di daerah Serang. Itu fokusnya pada dampak positifnya. Terus ada daftar narasumber. Daftar narasumbernya itu kalian wawancara kepala dinas kesehatan, dokter, pasien gitu. Terus daftar pertanyaan untuk masing-masing narasumber tuh kayak bagaimana efektivitas vaksin pada lansia, apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program vaksinasi. Itu kan ada kan tantangannya itu kayak gak semua orang itu setuju divaksin, ada yang gak mau, ada yang bilang kita sehat, gak usah perlu vaksin gitu. Adanya vaksin malah bikin kita sakit gitu. Terus lokasi liputannya, di sini kalian menentukan lokasi liputannya. Contoh kan ini vaksin kan, biasanya vaksin di mana sih? Di kepala desa, di tempat desa, kantor desa kan gitu. Terus foto atau video yang dibutuhkan, contohnya itu foto lansia yang sedang disuntik gitu, sedang divaksin gitu. Terus data yang dibutuhkan, data jumlah lansia yang telah divaksin ataupun jumlah data lansia yang belum divaksin gitu contohnya. Oke, mungkin untuk penjelasan tentang review materi pada pekan lalu cukup sampai sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun ketidakjelasan. Mohon maaf ya. Saya Dara Ramadhani pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye bye.